everybody, how are you today? Minggu ini kita sudah masuk materi baru. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu prose, apa itu fiction, dan elemen-elemennya. Dan minggu ini kita sudah masuk ke materi puisi. Mungkin mahasiswa semuanya tidak asing lagi dengan puisi ya. Ada secara tidak langsung kalian menyukai dan membuat puisi dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mulai materi perkuliahan kita minggu ini. Are you ready everyone? Say yes! Oke, kita mulai ya. Puisi itu adalah merupakan salah satu tipe tulisan yang menggunakan bahasa untuk mengekspresikan imajinasi dan emosi dan di dalamnya memiliki makna. Mungkin di sini mahasiswa akan bertanya, Miss atau Bu, mungkin apakah puisi itu hanya jenis tulisan saja? Oke, pada saat ini kita sudah mengenal bahasa tulisan. Sebelum ini nenek moyang kita sudah pernah menggunakan bahasa lisan sebagai alat komunikasinya. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita menggunakan bahasa lisan untuk mengekspresikan emosi, imajinasi mereka. Jadi puisi ini bisa juga dalam bentuk bahasa lisan, oke? Jadi kenapa di sini dibilang adalah dalam tipe bahasa tulisan? Karena pada saat ini banyak orang yang malu untuk mengekspresikan feelingnya secara langsung. Mereka lebih suka mengekspresikan secara tidak langsung, itu melalui bahasa tulisan. Oke, lalu apa sih tujuan dari puisi ini? Puisi itu adalah untuk mengekspresikan ide, perasaan, emosi. Jadi kalau misalnya pada kehidupan sehari-hari kita tidak bisa mengungkapkan secara langsung apa ide kita, apa feeling kita, apa emosi kita, biasanya kita bisa menggunakan puisi, itu lebih indah. Contohnya jika ada sepasang manusia ya, untuk mengekspresikan perasaan mereka itu lebih mendalam lagi, akan lebih indah dengan bahasa puisi ya. Kalau misalnya kita tidak bisa mengekspresikan kesedihan kita kepada orang lain, kita bisa secara tidak langsung mengekspresikannya melalui puisi. Oke, jadi puisi ini sangat indah ya. Tidak hanya membahas tentang stanza, rhythm, rhyme, segala macamnya ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa nantinya kendala dengan bagaimana mengekspresikan jati diri atau segala macamnya, bisa melalui puisi. Oke, apa saja bahasa yang digunakan dalam puisi ya? Biasanya salah satu gaya bahasa yang digunakan adalah figuratif. Figuratif ini untuk menciptakan meaning yang lebih spesifik, yang lebih mendalam. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa bertanya, Miss, berarti tiap-tiap line itu ada figuratif language-nya ya? Tidak ya, tapi dalam satu stanza itu mungkin ada figuratif language-nya untuk membuat efek yang lebih mendalam lagi, untuk membuat efek yang lebih dramatis lagi, sehingga kita bisa merasakannya lebih mendalam lagi. Lalu ada literal ya, dimana ini adalah bahasanya meaningnya itu secara denotatif, secara langsung. Kalau kita tahu ada denotatif, ada konotatif. Kalau denotatif ini adalah meaningnya berdasarkan yang sebenarnya itu berdasarkan kamus. Ada konotatif, itu meaningnya secara tersirat, dimana kita membutuhkan interpretasi, analisis, dan kritik untuk memahami meaningnya. Oke, lalu dalam puisi ini juga kita kenal speaker. Ada speaker, ada puisi. Apakah sama speaker dengan si penulis? Oke. Speaker ini biasanya adalah orang yang membacakan puisi. Orang yang membacakan puisi. Contohnya ada puisi si A. Ya, puisi si A. Lalu si speaker ini membacakan puisi si A. Sedangkan
penulisnya adalah si A. Berarti speaker sama writer itu tidak sama orangnya ya. Jadi nanti kalau misalnya para mahasiswa ingin menganalisis sebuah puisi, jangan bilang speaker tapi writer ya. Oke, sekian dulu materi singkat kita secara general apa itu puisi. Nanti kita ketemu lagi pada slide berikutnya. Selamat pagi. Bye-bye.